Shalom Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ada hari ini, masih nafas, masih makan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita. Firman mengingatkan kita di dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin, saudara-saudara kekasih. Iya, kalau kita ada hari ini, kita sehat. Mari kita semua memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kita kekuatan. Saudara, hati serasa sedih tatkala kita melihat sebuah peristiwa di NTT. Di sana banyak saudara-saudara kita, bahkan ada GPIA di sana banyak. Belum lama kami juga pelayanan di sana. Biarlah pagi hari ini juga nanti kita berbagi beban doa untuk NTT. NTT adalah provinsi yang paling timur. Ada apa dengan kejadian ini? Biarlah kita boleh lebih peka. Tuhan memberitahu, Tuhan tidak sembarangan. Tuhan izinkan menjadi satu peringatan bagi kita. Tertulis dalam Matius 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. NTT adalah provinsi yang paling timur. Bila Tuhan izinkan menyapu bersih banyak sekali korban, mari kita berbagi beban doa. Dan mari saudara, kita boleh peka apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan beritahu. Cara Tuhan memberitahu dengan caranya Tuhan. Tetapi kita boleh tahu dengan caranya Tuhan kalau kita benar-benar senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan. Amin Ibu Bapak. Dimanapun Ibu Bapak berada, biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi sukacita. Kita boleh menjadi ciptaan baru. Semasa Paskah telah selesai. Bukan hanya selesai demikian saja, tetapi kebangkitan Tuhan. Roh semangat itu tetap ada. Sekalipun banyak kesulitan, kesukaran yang ada di sekeliling kita. Tapi ingat, kita punya Allah yang besar. Amin. Mari saudara-saudara kekasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mazmur 7 ayat yang ke-10. Perisai bagiku adalah Allah. Amin. Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Apapun kejadiannya, apapun keadaan kita, milikilah roh rela yang dibentuk oleh Tuhan. Roh rela, jangan kita berontak, jangan kita marah, jangan kita bersungut-sungut. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Biarlah pagi hari ini kita boleh ibadah dengan tulus hati. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terimalah salam sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami tetap bersyukur Engkau masih memberikan nafas hidup dan kami bersyukur Tuhan seperti yang Engkau ajarkan bahwasanya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan. Sekalipun situasi tidak baik, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Ampuni kekhilafan. Ampuni Tuhan bila Kau dapatnya tidak berkenan. Pagi hari ini kami mau memuji nama-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Agar pujian yang keluar dari hati kami yang tulus ini Tuhan
boleh menyenangkan hati Tuhan. Doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, Engkau mendengar dan mengabulkan. Bahkan sebentar nanti firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, menjamah setiap hati, melawat setiap hati, memperbaiki kelakuan, dan firman-Mu boleh mendidik kami di dalam kebenaran Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yehezkiel Budi yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Dan kami percaya turunkan berkat-Mu, berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun berada dan dimanapun suara ini bisa didengar. Kami percaya ada berkat, ada suasana Paskah, ada suasana kebangkitan dan semangat antusias untuk terus beribadah, untuk terus menjalin hubungan dengan Engkau ya Bapa, dan memiliki hati bersyukur. Terima kasih, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah pagi hari ini, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun kita berada. Saya percaya hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan kita mau selalu bersyukur sebab Dialah Tuhan, kekuatan dan mazmur kehidupan kita. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari senang Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan kembali, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan, dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Mari Bapak Ibu saja katakan, ku mau selalu, kita mau selalu bersyukur, sebab cintanya Tuhan pada hidup kita takkan pernah berubah. Sebab hati kita percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih. Sekali lagi bersama-sama dengan saya katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
dan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak. Sekali lagi sama-sama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau minggu lalu kita dapat memperingati di mana Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Karena kebangkitannya lah kita boleh ada sampai hari ini. Ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari pada hari ini, dimanapun kita berada, kita tetap percaya rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Sebab itu karena pengorbanannya yang mulia bagi hidup kita. Mari pada hari ini, kemana lagi kita dapat mencari kasih yang sejati? Hanya ada dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan bagi setiap kami Tuhan. Tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sangat baik bagi kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan kembali, kemanakah aku dapat pergi dari roh-Mu yang suci Tuhan? Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas, tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga bagi kami Tuhan.
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah rencanamu bagi kami Tuhan, sungguh indah. Mari saya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar dan sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami Tuhan, tentangku. Tak terselami bagi kami, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Karena itu kami percaya kami punya Tuhan yang besar bagi kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Dia sanggup menggenapi setiap janji dalam hidup kita. Imanku bersepakat percaya akan kuasa Tuhan bagi kita. Dan ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Dan ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku katakan kemenangan darimu, kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Dan ku terima sekarang kemenangan darimu.
darimu. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang dan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami bersepakat Tuhan, karena kami percaya kemenangan yang Kau beri bagi kami itu bukan hasil usaha kami, tapi itulah kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebab sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan, dan sungguh indah rencana-Mu yang tidak pernah terselami dalam hidup kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan iman kami bersepakat akan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kemenangan itu yang kami terima. Kemenangan yang kami terima bukan untuk kehebatan kami pribadi, tapi kemenangan yang kami terima agar hidup kami dapat bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami dapat bersinar bagi keluarga kami. Hidup kami dapat bersinar dimanapun kami berada. Kami dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh ada dimanapun kami berada sekarang, kami percaya Tuhan, ibadah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ibadah adalah penghormatan dan penyembahan kami, dan kehidupan sehari-hari kami, dan pengagungan kami akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan boleh buat dalam hidup kami. Meskipun kami belum melihat rencana-Mu atau jalan-Mu dalam hidup kami tetap percaya akan hati dan rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, ajar kami untuk kami bersabar, bersyukur dan berserah. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Tuhan yang lebih besar dari impian kami. Tuhan yang lebih besar dari kekhawatiran akan hari esok kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu saudari-saudari duduk, boleh kita lihat kiri kanan kita berikan salam namaste, atau yang mungkin satu rumah boleh memberikan salam, boleh memberikan mungkin ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam dimanapun kita berada untuk seluruh keluarga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku.
sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Shalom, selamat Paskah buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan GPIA Keluarga Allah Kota Modern Tangerang. Selamat Paskah buat Bapak dan Ibu Gembala. Salam dari kami semua yang ada di GP Lembah Kasih Togoali. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita memperingati hari kebangkitan, hari Paskah, hari kemenangan di mana Yesus yang mati, Yesus boleh bangkit. Hari yang ketiga kubur kosong membuktikan Yesus kita hidup dan berkuasa. Selamat Paskah buat kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka sebagai ayat yang pertama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, artinya sia-sialah kepercayaannya. Termasuk kita sampai pada hari ini. Kita bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang ada dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang bangkit, yang berkuasa, yang selalu membawa pada kemenangan demi kemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semangat Paskah ini bukan hanya ada dalam hidup kita hanya pada hari Paskah, tetapi semangat Paskah ini, semangat kebangkitan Kristus harus ada di dalam hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dari awal kehidupan manusia sampai pada akhir hidup manusia, pasti kita akan mengalami yang namanya proses dalam hidup kita. Pada waktu kita lahir di dalam dunia ini, kita pasti sebagai seorang bayi menangis. Saya tidak pernah melihat Bapak Ibu ketika ada bayi yang baru lahir terus ketawa gitu. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, bayi itu tahu bahwa dia harus memulai proses di dalam hidupnya di dunia ini. Bahkan ketika kita mati, kita juga dilepas dengan air mata, dengan kesedihan. Kita tahu bahwa sepanjang hidup kita, kita tidak pernah lepas dari yang namanya proses kehidupan. Tapi hari ini Saudara, dengan semangat kebangkitan Tuhan, bagaimana kita semua bisa menikmati proses hidup. Karena Bapak Ibu secara jujur, tidak ada seorang pun di antara kita manusia yang mau masuk dalam proses itu. Gak ada Saudara. Mau dibayar berapapun kita gak mau, bahkan kita sering menghindar dari yang namanya proses. Tapi saya tahu bahwa kita semua tidak harus menghadapi yang namanya proses-proses dalam hidup kita ini. Hari ini, mungkin kau juga sedang diproses oleh Tuhan. Satu dengan yang lain punya proses yang berbeda. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus belajar menikmati proses itu. Ketika satu saat saya melihat ada seorang yang makan dengan lahap sekali Bapak Ibu. Padahal lauknya maaf sederhana, makan nasi dengan kecap, nasi hangat dengan kecap, hanya dengan lauk tahu tempe, tapi luar biasa. Kenapa? Menikmati Saudara. Segala sesuatu dinikmati. Kalau dinikmati rasanya enak. Beda Bapak Ibu, kalau kita mau makan mungkin di restoran mahal, dengan menu yang paling mahal, kalau kita nggak bisa menikmati makanan itu, rasanya juga hampa.
Begitu juga dengan masalah Bapak Ibu. Masalah boleh datang secara silih berganti. Masalah boleh ada dalam hidup kita. Tapi kita harus banyak belajar menikmati. Dan jangan banyak protes dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan banyak protes dengan Tuhan. Nikmati saja prosesnya Tuhan pada hari-hari ini, saudara. Hari ini, saudara, apa sih yang kita butuhkan di dalam proses itu? Apa yang kita sangat butuhkan? Ada yang berkata, kita butuh uang Pak Gembala, Pak Pendeta. Betul. Tapi uang tidak bisa menjamin kita lepas dari proses itu. Kita butuh kesehatan, betul. Tapi kesehatan pun tidak bisa membuat kita bebas dari proses. Kita butuh sudah bisa menambah daftar itu. Tapi satu hal pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu membuka dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14. Saudara mungkin sudah tahu ayat ini. Kita akan baca nubuatan Nabi Yesaya ini. Yesaya pasal 7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah yang kita butuhkan. Kita tahu Bapak Ibu, apa arti kata Immanuel. Saudara, Immanuel itu bukan sekedar slogan. Immanuel itu bukan hanya sekedar kata. Immanuel itu bukan sekedar hanya seorang nama. Immanuel bukan hanya slogan atau nama dari sebuah toko buku yang cukup besar yang ada di kota Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Tapi Immanuel adalah sifat aslinya Tuhan. Immanuel merupakan Tuhan sendiri yang mau bersama-sama dengan kita. Immanuel ada dari dua kata, Immanu dan El. Immanu dalam bahasa Indonesianya bersama-sama dengan, beserta dengan, dan berjalan dengan. El kita tahu itu adalah sebutan Allah dalam bahasa Ibrani. Dan inilah merupakan sifatnya Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, Tuhan mau selalu bersama-sama dengan ciptaannya. Tuhan mau bersama-sama dengan kita sebagai ciptaannya. Dan inilah yang sangat kita butuhkan dalam menghadapi proses ini. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Kita butuh pendampingan dari Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, proses apapun yang kita hadapi, kalau ada Allah beserta dengan kita, kita percaya Tuhan akan membawa kita kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini harus kita cerna baik-baik. Karena kita tahu Immanuel adalah Allah. Saat kita di kantor, dia bersama dengan kita. Saat kita di rumah, dia bersama dengan kita. Saat kita di dapur, ibu-ibu lagi masak, dia ada bersama dengan kita. Saat kita dalam perjalanan, dia juga berjalan bersama dengan kita. Saat kita di sekolah, buat adik-adik lagi belajar, dia ada bersama dan berjalan dengan kita, Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, saat kita berbuat dosa sekalipun, dia ada bersama dengan kita. Hati-hati dengan Immanuel ini. Karena Immanuel harus ada. Dan harus kita sadari, Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan Allah yang mau bersama dengan kita. Ini adalah satu sifat Tuhan. Bahkan kalau kita tahu, kita ingat sejarah bangsa Israel, Tuhan mau tetap bersama dengan bangsa Israel. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api sebagai penyertaannya. Bahkan ketika Tuhan mau naik ke surga, dia berjanji akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, karena dia tidak bisa lepas dari penciptaannya. Dan dia berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada kesudahan zaman. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya Allah sendiri. Dia adalah seorang Immanuel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh bangga kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Sungguh bangga dia hidup
Sungguh bangga Dia ada bersama dengan kita. Tetapi Bapak Ibu, sangat disayangkan sekali, ada dua hal yang membuat sifat Immanuel Allah ini terganggu, yang membuat seakan-akan sifat Immanuel Allah ini ada gangguan dan tidak sempurna. Ada dua kejadian yang di Alkitab. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita perlu penyertaan Tuhan, lebih-lebih ketika kita dalam menghadapi proses hidup, menghadapi masalah. Kejadian pasal yang ketiga. Saya akan mengajak Bapak Ibu membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu semua tahu bahwa Kejadian pasal yang ketiga adalah sebuah kisah bagaimana manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Ayat yang ke-11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, ayat ke-12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, sifat manusia pertama adalah ketika Tuhan bertanya, Adam, kamu makan buah itu? Bukan saya Tuhan, istri saya. Lalu Tuhan datang, Hawa, kamu makan ya buah itu, kamu kasih kepada suamimu Adam. Bukan saya Tuhan, si ular. Poin pertama yang mengganggu sifat Immanuel Allah adalah kita sebagai manusia suka saling menyalahkan dan saling menghakimi. Ya, kita kalau lagi mengalami proses, kita mengalami masalah, kita suka cari kambing hitam. Siapa yang bisa kita salahkan? Gara-gara dia sih, saya jadi begini. Padahal Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini semua ada maksud dan rencana Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak menyadari itu. Terkadang kita hanya memikirkan siapa yang salah, yang membuat kita seperti ini. Sehingga kita mulai mencari satu demi satu, dia yang salah. Kita mencari korban kambing hitam. Dan kita tahu bahwa ketika kita menghadapi masalah, Anda dan saya tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menghakimi, tidak perlu saling menyakiti, tetapi belajar bertanggung jawab. Tuhan, terima kasih untuk setiap masalah yang terjadi. Saya akan bertanggung jawab akan masalah itu. Dan saya belajar untuk tidak melemparkan kepada orang lain. Saudara, ketika engkau mengalami atau menyakiti seseorang, pasti ada yang namanya saling melukai. Pasti ada rasa gak aman. Kenapa? Takut dihakimi. Kita juga takut untuk terbuka. Dan tidak ada perubahan hati. Inilah manusia. Kita gak pernah melihat, oh gara-gara saya, oh gara-gara hidup saya Tuhan tegur saya. Dan Bapak Ibu Saudara, justru ego inilah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan terganggu dengan Immanuel-nya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, bila ego kita sudah mati, maka kuasa kebangkitan Kristus akan bekerja bagi kita. Karena ego adalah penghalang terbesar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hati Bapak, ego ini loh yang menghalangi Tuhan bekerja. Saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang paling dan baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang membuat kita harus berhati-hati. Musuh terbesar di dalam gereja bukanlah iblis, tetapi justru ego kita masing-masing. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita jemaat Tuhan, GPIA, Keluarga Allah Kota Modern, bisa menggunting ego kita, tetap rendah hati, saya percaya gereja Tuhan akan berjalan dengan penuh kasih mesra.
Amin, saudara. Bagaimana orang yang ego? Orang ego selalu ambisius. Orang yang ego selalu mau membuktikan, cari pembenaran diri sendiri, cari aman, belajar seakan-akan mengasihani diri sendiri, dan membawa segalanya kepada ego kita, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Pemuasan ego kita. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, yuk kita tanggalkan ego kita. Kita tahu Immanuel, kita tahu Allah beserta kita. Kita tahu bahkan Dia selalu mendampingi kita. Kita tahu bahwa Allah selalu tidak pernah tertidur terlelap, ada 24 jam bersama kita. Tapi terkadang kita, ego kita ini, saudara, kalau ego ini tidak dimatikan, kalau ego ini tidak dipangkas habis, Tuhan gak akan bekerja. Dan kau tidak akan pernah melihat kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, yang terakhir, kita membuka dalam Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, 12, dan 13. Keluaran pasal 19, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saya lompat ayat yang ke-12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas. Nah ya saudara, memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ayat ke-12 dikatakan, haruslah engkau memasang atau engkau memberi batas kepada bangsa itu. Kenapa? Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala apa yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala apa yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 19 adalah cikal bakal atau latar belakang Keluaran pasal 20 ketika hukum Taurat itu boleh diberikan pada bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika hukum Taurat itu disahkan, ada 3.000 orang Israel yang mati. Yang artinya mereka tidak akan bisa mampu untuk bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu sekali salah semuanya. Nah Bapak Ibu, yang kedua, yang terakhir, kadang kita juga berkata begini, semua firman bisa saya lakukan. Kadang kita memiliki kesombongan rohani. Kadang kita merasa kita sudah hebat melakukannya. Seperti Bapak Ibu ingat di dalam Injil Lukas kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Ketika ada seorang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus. Dia berkata begini, dari kecil aku sudah melakukan hukum Taurat ini dan ini. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi satu hal, engkau masih punya kekurangan satu hal lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kita menjadi orang yang sombong secara rohani. Orang yang sombong secara rohani adalah orang yang suka berontak. Orang yang sombong secara rohani adalah orang yang tidak bisa dibilangin. Orang yang merasa hebat. Kalau engkau sudah merasa hebat, engkau sudah bisa semua, engkau gak butuh Tuhan Bapak Ibu. Engkau udah mampu semuanya. Orang yang merasa sombong rohani, orang itu tidak taat dan tunduk pada otoritas.
Ini sering saya jumpai di gereja-gereja yang ada yang pernah saya layani. Merasa dia sudah ngerti firman dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika lihat orang lain, wah dia berbuat dosa, dia tidak layak. Ingat Bapak Ibu, ada satu kejadian di dalam Yohanes pasal yang ke-8, saudara. Saudara mungkin sudah hafal kejadian ayat ini, saudara. Yohanes pasal yang ke-8. Ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Saya bacakan ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus atau ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, ada yang menipu Bapak Ibu? Saudara-saudari, tidak ada. Bahkan mereka pertama udah menggebu-gebu, Tuhan, Yesus, ini wanita kalau ngikutin hukum Musa harus dilempari sampai mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia berkata begitu. Ayo, siapa yang berani? Yang gak pernah berbuat dosa, timpukin dulu, lempari dulu. Tapi firman Tuhan jelas mencatat. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi yang lain, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang sombong rohani tidak memiliki integritas, merasa memang paling benar, tetapi sama juga nggak berani. Kalau mungkin ada satu orang saja yang mungkin saya katakan orang yang sempurna, yang tidak pernah berbuat dosa. Mungkin orang itu adalah orang yang pertama dan satu-satu yang melempari wanita itu. Tetapi fakta dari kita berkata, tidak ada seorang. Makanya saudara, orang yang sombong rohani itu gak bisa dibilangin. Orang yang sombong rohani itu tidak pernah taat dan tunduk pada otoritas. Orang yang sombong rohani itu tidak pernah memiliki integritas. Di gereja berbeda, di luar berbeda. Hanya mengenakan topeng saja. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita juga harus memiliki integritas. Apa yang kita omongkan sampai di luar itu juga sama. Jangan orang dunia berkata orang Kristen hanya hebat di luar, di gereja, tapi di luar sama saja. Kenapa? Karena masa sombong rohani. Menganggap semua orang tidak level dengan dia secara rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yuk kita hadapi setiap masalah hidup. Yuk kita hadapi proses itu. Nah, saya percaya cuma kata gini, jangan hadapi dengan sendiri, jangan hadapi dengan kekuatan sendiri, tapi hadapi dengan Allah Immanuel. Kenapa saya katakan begitu? Dia hidup. Dari pujian pertamanya, ada hari esok, karena dia pegang hari kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kau mau melihat penyertaan Tuhan, kalau kau mau melihat Allah Immanuel itu terjadi dalam hidupku dan hidup, yang pertama ingat, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyakiti, jangan saling menghakimi. Yuk kita koreksi hidup kita, yuk kita lihat hidup kita. Dan yang kedua, jangan Anda menjadi orang yang sombong rohani. Anda boleh hebat, Anda boleh luar biasa, Anda boleh mengerti firman. Makanya tadi Yohanes katakan, dia orang ahli Taurat yang mulai dari yang tertua yang meninggalkan. Yang tertua itu kita sudah tahu ya, banyak makan asam garam, sudah mengerti firman, tapi dari yang tertua justru itu yang meninggalkan pertama kali. Anda boleh hebat, Anda boleh luar biasa, tetapi firman Tuhan tetap iya dan amin. Milikilah kerendahan hati seperti ilmu padi. Semakin berisi semakin nunduk, saudara. Anda boleh mengerti firman, Anda boleh hebat, tapi semakinlah rendah hati.
maka kau akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Selamat Paskah bagi kita semua. Yesus bangkit, hidup, dan berkuasa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi tidak menghilangkan sukacita kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami tidak pernah lepas dari yang namanya proses. Tua, muda, kecil, dewasa, pria, wanita, semua. Dari kami lahir sampai kami nanti akan meninggalkan dunia ini. Tetapi yang paling kami butuhkan adalah penyertaan janji-Mu ya dan amin. Tapi kami menyadari Tuhan, kadang kami sebagai manusia nggak tahu diri. Kadang-kadang Tuhan kami sering menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kami sering menyakiti. Ketika kami mendapati masalah terjadi, proses terjadi, kami mulai mencari kesalahan satu dengan yang lain. Dan kami merasa diri kami yang paling hebat, kami yang paling ngerti firman. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, kami belajar mengkoreksi hidup kami. Kami mau belajar rendah hati, karena firman Tuhan ini datang buat kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami, kuatkan kami dalam menghadapi setiap proses hidup ini. Buat Bapak Ibu yang bekerja, buat adik-adik kami yang kuliah, yang sekolah, Tuhan berkati. Kami juga berdoa memberkati secara khusus Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan di masa tuanya. Tuhan terus pelihara, dan Tuhan berkati seluruh umat-Mu, gereja, GPA, keluarga Allah Kota Modena. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami tidak bisa menutupi. Kami belajar mempunyai integritas. Apa yang di dalam gereja sama di luar gereja. Karena kami adalah Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang telah mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di minggu kedua di bulan April. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Yehezkiel Budi dari GPA Lembah Kasih Tobuali, Bangka Selatan. Tuhan memberkati Pak beserta keluarga dan jemaatnya semuanya diberkati dan boleh menjadi berkat dimanapun berada sehingga Bangka penuh kemuliaan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Aku yakin dan percaya semua pasti diberkati. Saya juga diberkati. Kami percaya semuanya yang mendengar firman Tuhan akan diubahkan dan memiliki hati yang benar-benar rela akan proses yang Tuhan izinkan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa pengumuman pagi hari ini biarlah kita boleh menyimak. Jangan pernah lupakan, Tuhan ingatkan kalau NTT itu banjir bandang seperti itu, ya kan? Nah, ada firman-Nya bahwa Tuhan memancar dari tempat yang paling timur, ya. NTT adalah tempat yang paling timur. Dan bila Tuhan izinkan, bukan hanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kita boleh tahu segala peringatan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari saudara, kita isi waktu-waktu kita dengan banyak berdoa. Doa pagi di tempat ini adalah pukul 4.15 hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, sekarang tidak memakai video call, tetapi karena makin banyak yang ikut berdoa, tetapi mengikutinya dengan Google Meet. Ya. Mari saudara, jangan malas. Saudara bangun lebih pagi, ya, manfaatnya lebih panjang ke depan. Saudara bangun lebih pagi, saudara semakin sehat. Saudara bangun lebih pagi, berkat yang dari Tuhan. Sebelum fajar menyingsing, kita sudah sambut bersama Yesus dan kita buka hari bersama Tuhan Yesus. Mari saudara, ya, doa, jangan malas, ya, jangan malas doa. Sudah banyak kejadian,
banyak juga bencana alam sebagai peringatan bagi kita semuanya, agar kita isi hari-hari kita, waktu kita semakin dekat dengan Tuhan dalam doa, membaca firman, beribadah, untuk terus kita memuji, menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, doa siang juga ada hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 2 siang juga dengan online Google Meet. Kita tetap berdoa terus agar vaksin boleh berjalan dengan lancar dan pemutusan penularan dari COVID-19 ini supaya benar-benar boleh cepat berlalu. Terima kasih kita kepada Tuhan. Dan saudara, untuk hari Selasa ibadah IWK nanti ada perlombaan TikTok. Nah, ibu-ibu ayo ya, kita pergunakan, jadi kita tidak hanya serius saja ya, kita bete atau kita stres ya, tidak. Tetapi mari ya sama-sama IWK mengadakan lomba TikTok ya. Boleh daftar dengan Ibu Maria atau dengan sekretariat. Nah saudara, selama menjelang Paskah ini biarlah Paskah tidak berlalu demikian saja. The greatest gift itu ada di benak hati kita, bahwa Tuhan telah memberikan yang terbesar untuk kita, tidak hanya secara materi tetapi nyawa yang tidak ada gantinya. Amin. Dahsyat? Oke. Nah saudara yang kekasih, marilah kita akan berdoa bersama-sama. Dan mari semua kita bangkit berdiri, kita bersatu hati berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Kami percaya bila suara ini didengar dimanapun berada, kuasa-Mu mengalir mengubahkan setiap hati. Kuasa-Mu boleh membangkitkan semangat kami. Kuasa-Mu memberikan kekuatan Tuhan, karena firman Tuhan adalah dahsyat. Firman Tuhan adalah kuat, dapat mengubah setiap hati, dan hanya Engkau saja Tuhan, karena Engkau yang menciptakan kami. Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yeskiel Budi beserta keluarga dan sidang jemaat yang dilayani di GPIA Lembah Kasih Tobuali Bangka. Mari Tuhan, Kau pakai Tuhan sebagai abdi negara, sebagai abdi-Mu ya Allahku, dengan hikmat marifat yang dari Tuhan. Berkati ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami percaya jerih lelah bila kami melayani-Mu Tuhan, jerih lelah apa yang kami lakukan. Oh Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan. Biarlah Tuhan jerih lelah itu boleh membuahkan buah-buah rohani, buah-buah roh kami, sehingga boleh semakin bersinar Tuhan bagi kemuliaan-Mu, dan semakin nampak ada Yesus lewat kelakuan, lewat perkataan kami. Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kami berdoa agar pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat di Indonesia meningkatkan kesiapsiagaan dan waspada dalam mengantisipasi bahaya cuaca ekstrim ini Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan pada pemerintah untuk benar-benar dia boleh dengan hikmat-Mu Tuhan, dia boleh peka Tuhan agar situasi ini boleh terkendali. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan dengan korban banjir atau korban banjir bandang di NTT Tuhan. Oh Bapa, begitu banyak korban yang ada di sana Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Mereka yang meninggal, keluarganya Tuhan, yang ditinggalkan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Dan Kau tolong keluarga-keluarga yang belum dapat Tuhan, yang masih dalam pencarian, mereka yang hilang akibat bencana alam di NTT. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan biarlah pemerintah secepatnya memprioritaskan, memperbaiki infrastrukturnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Densus 88 Polri agar dapat berhasil menangkap teroris Tuhan.
Dan sekian banyak Tuhan yang sudah ditangkap. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Berkatilah pemerintah agar bersikap tegas, tidak kompromi terhadap segala bentuk tindakan intoleransi di tengah masyarakat yang bisa merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati apabila besok kami mulai Tuhan bekerja kembali mencari nafkah. Berkati ibu bapak Tuhan, mereka yang bekerja di kantor. Berkati ibu bapak yang berwira swasta Tuhan, biar hatinya tetap melekat kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan anak-anak di masa ujian ini, biarlah Engkau berikan kepandaian, kecerdasan. Oh Tuhan, lindungi anak-anak kami dari segala bahaya. Kami percaya anak-anak menjadi masa depan gereja dan bangsa. Oleh sebab itu biarlah anak-anak boleh bertumbuh dalam kasih-Mu. Anak sekolah minggu, anak pemuda remaja Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, siapa yang sakit angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh pada bagian tangan kirimu, taruh pada bagian yang sakit. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, dan Engkau melihat tangan-tangan kiri yang ditaruh pada bagian sakit. Bangkitkan semangatnya Tuhan. Engkau telah bangkit dari maut, Engkau telah bangkit Tuhan dari segala kesakitan. Engkau telah bangkit Tuhan di atas kayu salib. Engkau telah bangkit dan kubur itu menjadi kosong. Biarlah semangat ini ada. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami berdoa untuk setiap tangan yang diletakkan pada bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala kuasa iblis, setan, roh jahat yang mengganggu anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, keluar kau iblis, kembali ke tempatmu di neraka. Mari Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, turunkan kesembuhan pada setiap kami ya Allahku. Dalam nama Yesus Kristus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan dan kami boleh dikuatkan kembali. Berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kami di NTT. Mereka yang kehilangan keluarganya Bapa, bahkan mereka yang belum mendapatkan keluarganya. Mereka Tuhan yang meninggal, Kau juga berkati keluarganya Bapa. Tolong ya Allahku, kami percaya Tuhan Engkau sedang berbicara untuk kami semua, mengingatkan bahwa kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat Tuhan. NTT adalah provinsi di Indonesia yang paling timur. Dari paling timur ini memancar sinar kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, taruhkanlah Tuhan apa yang Kau bicarakan pada setiap kami, sehingga kami boleh menjaga hati ini, menjaga hidup ini Tuhan, agar kami Tuhan tidak bercacat celah tatkala Engkau datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni ketidakpercayaan, ampuni kebimbangan, ampuni hati yang bandel Tuhan yang tidak mau berubah. Dalam nama Yesus Kristus, lembutkan hatinya, jamah setiap hati Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tangan-tangan yang telah mempersembahkan, hati yang telah menaikkan pujian doa syukur, hati yang taat melakukan firman-Mu, mengembalikan apa yang Engkau punya. Kami yakin dan percaya bila kami taat Tuhan, Engkau juga menggenapi akan janji-janji-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu berlimpah, dan izinkanlah kami boleh menerima Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan dengan rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan. Pada setiap tangan, pada setiap hati yang telah mempersembahkan, kuduskan Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan kami Tuhan. Taruh di dalam tangan-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kami boleh mengucap syukur Tuhan dengan segala berkat yang kami terima. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Cukup memberikan makan lebih dari 5.000 orang. Bahkan sisa 12
12 bakul. Bapa, kami taruhkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Engkaulah perisai kami, pelindung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik pergumulan keluarga, baik pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Oh Bapa, pergumulan-pergumulan yang Engkau izinkan Tuhan, kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan sebagai peringatan atas setiap kami, agar kami boleh semakin dekat kepadamu, agar kami boleh menempel erat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bukan karena kuat gagah, bukan karena perkasa, bukan karena kebisaan kami Tuhan kami boleh berhasil, tapi semua karena anugerah. Ampuni kesombongan Tuhan, ampuni ketinggian hati setiap umat-Mu ya Bapa. Ampuni Bapa, biarlah kami semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para teman-teman kami yang sedang terpapar dengan COVID-19. Mari Tuhan, banyak mereka yang sembuh, tapi banyak pula yang meninggal Bapa. Belas kasihan-Mu untuk Indonesia, bahkan untuk dunia ini ya Bapa. Segala peringatan-peringatan boleh semakin jelas bahwa kedatangan-Mu sudah dekat. Biarlah Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat hidup ini masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup ini, dan hidup ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk the greatest gift, untuk benar-benar Tuhan pemberian yang terbesar. Engkau telah mengorbankan diri-Mu dan menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi sukacita. Oh Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah pujian kami boleh sampai ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati Tuhan kami semuanya dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari saudara kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Jangan lupa saudara tetap taat pada protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan ingat saudara, tetap pakai masker dan tetap kita pakai masker ya, supaya tidak tertular dan tidak menularkan. Shalom, sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. We will shine like